Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan konsep mutu untuk bisnis perusahaan dan manajemen mutu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri Okfrina Ritswaristri, Friskila Risyani Putri, Zulfa Nur Hidayat, dan Dimas Aidil Prakoso. Di sini kami akan menjelaskan 5 bagian. Yang pertama, terdapat pengertian mutu dan manajemen mutu. Yang kedua, manfaat mutu bagi perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, karakteristik mutu produk dan dimensi mutu. Yang keempat, sejarah timbulnya pendekatan mutu dalam perusahaan. Dan yang terakhir, standar mutu ISO. Pengertian mutu dan manajemen mutu. Mutu atau kualitas, aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Sesuatu yang digunakan, kesesuaian terhadap persyaratan, memenuhi harapan pelanggan, kepuasan pelanggan. Manajemen mutu. Manajemen mutu adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Terdiri dari 4. Yang pertama, perencanaan mutu. Yang kedua, pengendalian mutu. Yang ketiga, pemastian mutu. Dan yang keempat, perbaikan mutu. Manfaat manajemen mutu. 1. Membantu organisasi mencapai konsistensi yang lebih besar dalam tugas dan kegiatan yang terlibat dalam produksi dan layanan. Yang kedua, meningkatkan efisien dan proses, mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan waktu sumber daya lainnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, memungkinkan bisnis untuk memasarkan bisnis mereka secara efektif. Yang kelima, memudahkan bisnis untuk mengintegrasikan karyawan baru, dengan demikian membantu bisnis mengelola dan bertumbuh dengan yang lebih mulus. Yang terakhir, memungkinkan bisnis untuk terus meningkatkan produk, proses, dan sistem mereka. Karakteristik mutu produk. Pengertian dari karakteristik mutu produk yaitu merupakan sifat-sifat yang melekat pada suatu produk tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk mengkonsumsinya. Aspek-aspek meliputi karakteristik lebih cepat, faster atau dimensi waktu, karakteristik lebih mudah, cheaper atau dimensi biaya, karakteristik lebih baik, better, dimensi mutu. Saya Zulfa Nur Hidayat akan menjelaskan materi tentang dimensi mutu produk. Yang pertama itu kinerja. Kinerja suatu produk harus dipercantumkan pada labelnya, seperti isi, berat, komposisi, dan lama hidup. Yang kedua itu ada keistimewaan. Produk yang bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan produk lain, seperti konsumen yang akan membeli HP sering mencari keistimewaan seperti touchscreen, MP3, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada sifat khas. Untuk beberapa jenis produk mudah dikendali, dari wanginya, bentuk, suara, maupun rasanya. Dimensi ini memberikan citra tersendiri pada suatu produk. Misal, ayam KFC memiliki aroma dan rasa yang khas. Yang keempat, itu ada kepercayaan dan waktu. Produk yang bermutu baik adalah produk yang memiliki kinerja yang konsisten baik dalam batas-batas perawatan normal. Misal, radio yang bermutu baik secara konsisten dapat menangkap banyak gelombang siaran luar negeri maupun dalam negeri dalam waktu 3-5 tahun setelah dibeli. Yang kelima itu ada penampilan dan citra etis. Dimensi lain dari produk yang bermutu adalah persepsi konsumen atau suatu produk, misalnya kemasan yang menarik pada suatu produk kosmetik. Sejarah timbulnya pendekatan mutu dalam perusahaan. Era tanpa mutu merupakan era di mana persaingan belum terjadi oleh karena produsen atau pemberi pelayanan belum banyak, sehingga pelanggan pun belum diberi kesempatan untuk memilih. Hal ini terjadi pula pada organisasi pemberi pelayanan publik. Pada lembaga pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat sebagai pelanggan tidak diberikan hak untuk menuntut mutu pelayanan yang lebih baik atau yang diharapkan. Keadaan ini menyebabkan mutu pelayanan organisasi publik belum menjadi penilaian pengguna, hanya mengutamakan yang penting ada dan dapat dipergunakan. Di era inspeksi,
Era inspeksi ditandai dengan perhatian yang rendah dari pihak manajemen terhadap mutu produk. Tanggung jawab terhadap mutu produk didelegasikan pada Departemen Inspeksi yang bertugas hanya pada pendeteksian dan penyisihan produk yang tidak memenuhi syarat kualitas dari produk yang baik. Pada era ini, belum ada perhatian terhadap kualitas proses dan sistem untuk merealisasikan produk tersebut. Pada era pengendalian mutu, di era statistical quality control atau zaman pengendalian mutu, manajemen telah mulai memperhatikan pentingnya pendeteksian, yaitu dengan cara Departemen Inspeksi sudah mulai dilengkapi dengan alat dan metode statistik di dalam mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam atribut produk yang dihasilkan dari proses produksi terhadap perubahan dalam penanganan mutu produk, yaitu hasil deteksi yang secara statistikal dari penyimpangan mulai dipergunakan oleh Departemen Produksi untuk memperbaiki proses dan sistem produksi. Era jaminan mutu. Sejak era inilah peran manajemen mulai diperhitungkan untuk terlibat dalam menentukan dan penanganan mutu produk. Selain itu, dalam era jaminan mutu ini pula mulai diterapkan bukan hanya pada industri manufaktur, tetapi juga pada industri jasa. Selanjutnya, era manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Era ini menekankan pada manajemen strategik. 3M juga sebuah upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif serta mengutamakan kebutuhan pasar dan konsumen yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dengan leadership yang kuat dari pemimpin. Tujuan dari diterapkan 3M perlu adanya perubahan budaya serta komitmen dari seluruh jajaran mulai pemimpin puncak sampai level terbawah. Prinsip 3M secara keseluruhan, proses produk, maka titik beratnya pada penanganan kualitas pada seluruh aspek organisasi. Organisasi ISO, standar internasional yang telah diakui lebih dari 150 negara, didirikan 1947, berpusat di Geneva, Swiss. Bertujuan mengembangkan dan mempromosikan standar-standar umum yang berlaku secara internasional. Dimaksudkan untuk memajukan pengembangan standarisasi dan aktivitas yang terkait di seluruh dunia. Hasilnya berupa persetujuan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Standar ISO. Standar adalah persetujuan terdokumentasi yang berisi spesifikasi teknis dan kriteria lainnya untuk digunakan secara konsisten sebagai peraturan, petunjuk atau definisi karakteristik untuk memastikan bahwa material, produk, proses, dan lain-lain sesuai dengan tujuannya. Contoh kartu kredit, kartu telepon, dan kartu lainnya sebagai standar internasional yang ditetapkan ISO ketebalan optimalnya adalah 0,76 mm sehingga dapat digunakan di seluruh dunia. Produk standar ISO, standar kontainer, ukuran kertas, simbol di kendaraan, kode negara, standar manajemen lingkungan, standar manajemen mutu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.